Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hastiara Paning Ayu, mahasiswi PGSD Universitas Tribuana Tunggadewi. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah pembelajaran kelas lengkap, atau yang biasa disingkat dengan PKR. Topik yang akan saya bahas adalah alasan atau mengapa PKR diperlukan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari PKR. PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan dan menghadapi 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi siswa dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan definisi tersebut, dapatkah teman-teman mengetahui alasan mengapa kita memerlukan pembelajaran kelas lengkap? Nah, tentunya PKR sangat diperlukan dalam pembelajaran, baik itu sekolah di daerah perkotaan maupun sekolah di daerah pedesaan. Di sini saya akan membahas alasan mengapa kita menggunakan PKR. Perlu digarisbawahi bahwa alasan PKR diperlukan meliputi beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama alasan geografis, yang kedua alasan demografis, yang ketiga kurangnya guru, yang keempat terbatasnya ruang kelas, yang kelima, adanya guru yang tidak hadir, dan yang terakhir, alasan lainnya. Nah, faktor yang pertama yaitu alasan geografis. Kondisi geografis yang memprihatinkan seperti sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencaharian khusus dapat mendorong penggunaan PKR. Dengan kondisi ini, sekolah dengan satu guru atau one school teacher adalah jawabannya. Faktor yang kedua yaitu alasan demografis. Mengajar siswa dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah permukiman yang minim penduduknya, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Di daerah perkotaan sekalipun, alasan demografis ini juga berlaku. Alangkah borosnya jika sekolah masih tetap bertahan dengan konsep lama, yaitu satu tingkat kelas diajar oleh satu guru. Namun, siswa yang di dalam satu kelas tersebut kurang dari 10 orang. Oleh karena itu, PKR merupakan cara yang lebih praktis dan ekonomis. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sangat sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah terpencil. Terbatasnya sarana transportasi, alat dan media komunikasi dapat menciutkan nyali guru untuk bertugas di daerah terpencil. Belum lagi harga barang untuk kebutuhan sehari-hari yang relatif mahal dibandingkan daerah perkotaan. Sementara besarnya gaji yang diterima tidak sepadan. Ditambah terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan lanjutan, serta pengembangan karir, maka sangat kecil minat guru untuk mengajar di daerah terpencil. Faktor yang keempat yaitu terbatasnya ruang kelas. Walaupun jumlah siswa cukup besar, jumlah ruang kelas yang tersedia jauh lebih kecil daripada jumlah rombongan belajar. Salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah menggabungkan 2 atau lebih rombongan yang diajar oleh seorang guru. Faktor yang kelima yaitu adanya guru yang tidak hadir. Alasan ini tidak hanya berlaku bagi sekolah di daerah terpencil, bahkan sekolah di perkotaan juga berlaku. Seperti banyaknya musibah yang dapat menghambat guru untuk hadir mengajar, guru yang tidak terkena musibah atau beruntung karena rumah yang tak jauh dari sekolah harus mengajar kelas yang gurunya tidak dapat hadir. Oleh karena itu, untuk menggunakan waktu secara efisien, diterapkanlah PKR dalam mengajar. Faktor yang terakhir yaitu alasan lainnya. Realita yang dihadapi seorang guru baik mengajar di daerah terpencil maupun perkotaan, guru pastinya menemukan siswa dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda. Dalam konteks seperti ini, maka PKR dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Bahkan, hal ini pun dapat terjadi di ruang dan tingkat kelas yang sama. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, ada kemungkinan seorang guru akan menghadapi siswa lebih dari 40 atau 50 orang. Sementara jumlah ruang kelas yang ada dan jumlah gurunya tidak mencukupi. Kondisi seperti ini sulit untuk mengharapkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, itulah beberapa alasan mengapa PKR sangat diperlukan dalam pembelajaran.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perangkapan tidak lagi semata-mata dilihat dari 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda, tetapi juga dalam satu tingkat kelas yang sama, namun terdiri dari murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Penerapan PKR tidak hanya menggabungkan jumlah siswa yang kecil dari berbagai tingkat kelas yang berbeda, tetapi juga memperkecil jumlah siswa yang terlalu besar dalam satu kelas, dengan cara menempatkan mereka di dalam beberapa subkelas dengan tingkat kelas yang sama. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word at